Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas suatu metode pemeriksaan dalam imunoserologi, yaitu ELISA dan ELVA. Baik, yang pertama adalah ELISA, yaitu singkatan dari Enzyme Linked Immunosorbent Assay. ELISA ini adalah salah satu teknik immunoassay berlabel yang paling umum digunakan. Ini didasarkan pada antibodi berlabel enzim yang mampu mendeteksi antigen yang diimobilisasi atau dilekatkan ke permukaan padat. Kemudian menggunakan plat polistirin 96 sumur atau 384 sumur. Substrat yang ditambahkan untuk menghasilkan perubahan warna atau sinyal cahaya yang berhubungan dengan jumlah antigen yang ada dalam sampel asli. Ini adalah teknik sederhana dan cepat untuk mendeteksi antibodi atau antigen yang menempel pada permukaan padat. Jadi di sini kita lihat adanya enzim yang digunakan sebagai katalisator untuk memecah substrat, di mana enzim ini sudah berikatan dengan kompleks imun, yaitu antibodi, sehingga berapa banyak enzim itu yang melekat nanti akan memecah substrat dan berbanding lurus dengan analit, dalam hal ini antigen antibodi yang kita cari atau kita deteksi. Kemudian ini ELISA menjadi salah satu imunisasi yang paling sensitif. Kemudian ini menawarkan nilai komersial dan dalam penelitian diagnostik biomarker penyakit dan kontrol kualitas di berbagai industri. Kemudian format ELISA itu menurut perbedaan strategi imobilisasi antigen, kemudian strategi pelabelan antibodi, dan jenis reaksi antigen antibodinya. ELISA dapat disajikan dalam berbagai format, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Seseorang dapat memilih format ELISA yang optimal secara fleksibel sesuai dengan kebutuhannya. Yang pertama adalah ELISA langsung atau ELISA direct ELISA, di mana kita lihat di sini ini adalah fase padatnya yang tadi polistirin tadi ya, atau biasa disebut dengan well-nya ini. Ya, well-nya ini. Untuk direct ELISA ini sampelnya yang mengandung antigen kita lekatkan di permukaan di permukaan well ya. Kemudian setelah itu dilakukan pencucian, kemudian tambahkan antibodi yang telah dilabel enzim. Kemudian setelah diinkubasi beberapa lama, kemudian dicuci dan untuk menghilangkan antibodi yang tidak berikatan. Kemudian nanti terakhir ditambahkan substrat ya yang kromogen, sehingga nanti enzim ini yang di permukaan antibodi akan menghasilkan warna, dan warna ini akan berbanding lurus dengan jumlah antigen yang terdapat dalam sampel. ELISA langsung atau direct tadi berguna untuk mendeteksi antigen kualitatif dan kuantitatif dalam sampel. Kemudian untuk screening antibodi dan pemetaan epitop karena hanya satu antibodi yang terlibat. Tidak ada antibodi sekunder dengan reaktivitas silang dan pengujian dapat dilakukan dalam waktu yang lebih singkat. Namun kekurangannya ini bisa terjadi imunoreaktif dari antibodi primer ketika dilabel dengan enzim. Jadi ketika label enzim itu kemungkinan dia terjadi imunoreaktif, sehingga mungkin dia tidak bagus, tidak terlalu sensitif atau spesifik, mengurangi sensitivitas dan spesifitasnya. Kemudian indirect ELISA atau ELISA tidak langsung ini, kalau tadi hanya menggunakan satu antibodi, untuk indirect ini dia menggunakan dua antibodi, di mana antibodi primer yang pertama ini tidak dilabel dengan enzim, nanti yang antibodi yang kedua ini yang dilabel dengan enzim. Jadi caranya di sini perbedaannya tadi yang ini yang utama ya tadi ya. Kalau ini hanya kalau yang
direct hanya satu jenis antibodi. Kalau indirect dia menggunakan antibodi label enzim yang mengikat antibodi primer. Ya, antibodi sekunder ini bisa mengikat antibodi primer. Setelah itu dilakukan pencucian dan hasil akhirnya adalah sama terbentuk warna. Mirip dengan ELISA langsung, ELISA tidak langsung atau indirect berguna untuk screening antibodi, kemudian pemetaan epitop dan kuantifikasi protein. Antibodi sekunder berfungsi untuk meningkatkan sinyal antibodi primer yang membuatnya lebih sensitif daripada ELISA langsung. Kemudian sandwich ELISA. Sandwich ELISA ini kalau tadi di direct dan indirect itu di plate-nya atau di well-nya itu belum ada, tidak ada reagen yang dilekatkan, hanya langsung memasukkan sampelnya saja. Kemudian untuk yang sandwich ini itu di dalam plate-nya atau di well-nya itu sudah dilekatkan reagennya. Ya, bisa berupa antibodi dan bisa berupa antigen. Kalau antibodi yang dilekatkan, otomatis nanti akan mendeteksi antigen. Tapi kalau antibodi yang dilekatkan, antigen yang dilekatkan otomatis nanti akan mengikat atau mendeteksi antibodi. Dalam contoh ini kita lihat di sini yang dilekatkan dalam plate itu adalah antibodi sehingga dia mendeteksi antigen. Antigen ini dalam sampel dan itu bisa menjadi sandwich ini bisa direct sandwich maupun indirect. Kalau direct tadi hanya menggunakan satu antibodi yang label enzim. Kalau yang indirect bisa menggunakan dua jenis antibodi, ada antibodi primer dan ada antibodi yang kedua, sekunder yang dilabel dengan enzim. Nah, ini sama saja nanti hasil akhirnya akan menghasilkan signal. Tentulah ini yang indirect lebih sensitif dibanding yang direct. Kemudian sistem ini yang sandwich berguna jika ketika antigen dalam bentuk kasar atau terkontaminasi dengan protein lain atau pada konsentrasi yang rendah. Jadi konsentrasi yang rendah ini di mana direct dan indirect itu susah untuk mendeteksi, sedangkan untuk metode sandwich ini mudah untuk mendeteksi. Kemudian ada syaratnya untuk ELISA sandwich ini, yaitu antigennya harus memiliki setidaknya dua situs antigen atau dua jenis epitopnya. Karena dia akan berikatan dengan dua jenis antibodi, yaitu antibodi pada plate dan antibodi yang pada reagen, sehingga dia minimal dua epitop atau antigennya. Kalau hanya satu, ini tidak dapat dilakukan metode sandwich. Dia hanya dapat dilakukan metode yang lebih bagus, yaitu metode kompetitif. Sehingga setidaknya dua populasi antibodi yang dapat berikatan. Kemudian yang selanjutnya adalah ELISA kompetitif. ELISA kompetitif ini sangat berguna untuk pengukuran konsentrasi antigen dalam campuran kompleks ketika sampel yang diketahui mungkin mengandung antigen dibanding dengan sampel serupa yang mengandung jumlah antigen murni. Kemudian yang paling penting adalah ini epitopnya kurang. Sehingga tadi yang metode ELISA sandwich tidak dapat digunakan pada epitop yang kurang dari 2. Nah, inilah digunakan metode kompetitif karena di dalam situsnya nanti akan bersaing dengan analit yang dalam reagen. Kita lihat. Ini contohnya ELISA kompetitif, direct dan indirect dan sandwich. Kita lihat di sini untuk antigennya itu antigen dalam sampel ini akan berkompetisi dengan antigen dalam reagen untuk mengikat situs pada plate-nya, sehingga nanti semakin banyak antigen yang dalam sampel mengikat plate, otomatis nanti akan berkurang antigen dalam reagen yang berkaitan dengan plate, sehingga dia berkompetisi, sehingga signal ini yang terjadi itu akan semakin banyak warna yang terbentuk. Itu menandakan bahwa berbanding terbalik dengan
konsentrasi antigen yang dicari. Kemudian antigen kompetitif ini bisa menggunakan metode indirect maupun sendiri. Yang jelas prinsipnya adalah di dalam untuk ELISA kompetitif ini dia harus berkompetisi dengan antigen yang terdapat dalam sampel, sehingga nanti warna yang terbentuk itu akan berbanding terbalik dengan konsentrasi antigen yang dicari. Kemudian ini juga bisa diterapkan pada untuk menentukan antibodi. Jadi prinsipnya sama saja, terjadi kompetisi antara antibodi yang dalam sampel, kemudian antibodi dalam antibodi pada reagen. Ini contoh plate-nya untuk ELISA, dia bentuk dasarnya itu bentuk datar ya. Kalau yang TPH kalau TPH itu bentuk U, dan untuk yang lain ada bentuk V. Ini contoh reagennya untuk pemeriksaan ELISA. Kemudian kita masuk di metode enzim link immunofluorescence assay atau disingkat ELFA. Di mana ELFA ini dia mengacu pada metode imunologi di mana enzim mengkatalisis fluorescence. Jadi bukan mengkatalisis substrat yang berupa kromogen, tetapi dia mengkatalisis fluoresensi. Jadi ini perbedaan utama dari ELISA dan ELFA adalah substratnya yang berbeda. Kemudian metode deteksinya ini, selain itu ELISA mendeteksi perkembangan warna dan ELFA dia mendeteksi adanya fluorescence. Kemudian bahannya ada namanya SPR atau solid phase receptacle, dia mengandung antibodi monoklonal. Jadi semacam pipet ya, pipetnya nanti di dalam pipetnya itu sudah mengandung antibodi monoklonal. Kemudian reagen stripnya itu ada konjugatnya, ya, mengandung alkalin fosfatase yang dilabel dengan antibodi monoklonal tikus. Kemudian ada substrat fluoresensnya dan ada pencucinya. Kita lihat ini adalah contoh SPR-nya atau pipetnya. Ini dalamnya mengandung antibodi monoklonal. Kemudian ini adalah di dalam well-nya ya, stripnya dia mengandung antibodi alkalin dan yang dilabel dengan fluorescence ya, seperti ini. Nah, ini nanti ketika ini di sampelnya nanti akan diisap atau diisap oleh SPR dan akan terbentuk ikatan di sini, sandwich antibodi, kemudian antigen dicari dan antibodi label enzim ya. Setelah itu nanti akan dimasukkan fluorescence ya, fluorescence, sedangkan enzim ini akan mengkatalisis fluorescence tersebut. Kemudian nanti diukur dengan panjang gelombang untuk dia menggunakan panjang gelombang 370 nanometer. Kemudian nanti untuk membacanya dia menggunakan panjang gelombang 450 nanometer. Kemudian ini kita lihat ini adalah SPR-nya. Di dalam ini mengandung antibodi dan ini digunakan untuk mengisap sampel. Kemudian nanti akan dicuci. Setelah itu nanti dicuci, nanti ditambahkan dengan substratnya terakhir. Nah, substratnya ini nanti akan pecah, nanti akan menjadi suatu fluorescence. Nah, fluorescence itu diukur pada panjang gelombang tertentu. Nah, di sini kalau untuk yang ELFA ini sama dengan prinsip kompetitif. Artinya semakin banyak warna yang terbentuk itu semakin kurang konsentrasi analit apakah antibodi dan antigen dicari. Jadi itu ya perbedaannya. Untuk metode ELFA ini dia menggunakan format seperti format yang ELISA kompetitif. Semakin banyak warna yang terbentuk akan semakin kurang analit yang kita cari atau deteksi. Jadi intensitas fluorescensi yang terjadi berbanding terbalik dengan konsentrasi antigen dalam sampel. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan lihat videonya ini ya di YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.